Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik pada hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kita memulai pembelajaran pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai kesebangunan pada segitiga. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas atau mempelajari mengenai kekongruenan pada segitiga. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi mengenai kesebangunan pada segitiga. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, kalian dapat membuktikan dua segitiga yang sebangun, dan yang kedua, kalian dapat menentukan panjang sisi-sisi yang belum diketahui dari dua segitiga yang sebangun. Nah, yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan segitiga. Masih ingat apa saja syarat dari dua buah segitiga yang kongruen? Ya, syarat dari dua buah segitiga yang kongruen ialah yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Nah, pada dua segitiga itu terdapat ada 3 sisi dan 3 sudut. Kita sudah mempelajari apa-apa saja bentuk dari dua segitiga yang kongruen. Misalkan ada yang sisi, sudut, sisi. Ada juga sudut, sudut, sisi, dan sebagainya. Nah, itu dari kekongruenan dua segitiga. Nah, sekarang kita masuk kepada kesebangunan pada segitiga, yaitu kesebangunan dua buah segitiga. Dua segitiga sebangun jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Dan yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaiannya sama. Sifat dua segitiga yang sebangun. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding, yaitu pada dua segitiga yang sebangun, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau biasa disebut sisi, sisi, dan sisi. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang seletak sama besar. Nah, sudut-sudut yang seletaknya sama besar, yaitu sudut, sudut, dan sudut. Pada dua buah segitiga yang sebangun, maka ada dua buah sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang ketiga, satu sudut sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding. Nah, jadi ada dua sisi yang sama atau dua sisi yang sebanding dan satu sudut yang diapit oleh dua sisi tersebut. Pada dua segitiga yang sebanding terdapat satu sudut yang sama besar dengan kedua sisi yang mengapitnya sebanding. Dan perhatikan contoh berikut, perhatikan pada gambar tersebut, kemudian buktikan kedua segitiga tersebut sebangun. Nah, untuk penyelesaiannya, kita perhatikan pada segitiga DEF, diketahui sudut E sama dengan 70 derajat dan sudut F sama dengan 35 derajat. Maka sudut D sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat ditambah 35 derajat sama dengan 75 derajat. Mengapa demikian? Karena pada segitiga DEF jumlah keseluruhan sudutnya ialah 180 derajat. Nah, untuk mencari sudut yang belum diketahui yaitu sudut D, maka 180 derajat kita kurangkan dengan sudut yang sudah diketahui yaitu sudut E dan sudut F. Nah, sudut E dan sudut F kita jumlahkan, kemudian 180 derajat dikurang dengan sudut-sudut yang sudah diketahui sehingga menghasilkan 75 derajat. Sedangkan pada segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan 75 derajat. Nah, karena sudut A dan sudut D itu seletak atau bersesuaian dan sudut A sama dengan sudut D, maka dipenuhi satu sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, jadi karena sudut A dan sudut D itu seletak atau bersesuaian, sehingga dua buah bangun segitiga tersebut dikatakan sebangun karena memiliki sudut yang bersesuaian sama besar. Selanjutnya, perhatikan perbandingan sisi-sisi segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah,
kalian perhatikan sisi-sisinya. Panjang sisi AC sama dengan 7 cm dan panjang sisi DF sama dengan 3,5 cm. Nah, lalu kita bandingkan AC dibagi dengan DF sama dengan 7/3,5 sama dengan 2. Kemudian sisi yang selanjutnya yaitu sisi BC. Sisi BC sama dengan 10 cm dan sisi EF sama dengan 5 cm. Lalu kita bandingkan lagi, kita bagi 10 dibagi dengan 5 sama dengan 2 cm. Nah, karena mempunyai faktor skala yang sama yaitu 2, berarti ada 2 pasang sisi yang sebanding. Nah, jadi dipenuhi sifat sisi sudut sisi sehingga segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Mengapa dikatakan memiliki sifat sisi sudut sisi? Karena ada 2 sisi yang sebanding dan ada 1 sudut yang diketahui. 1 sudut tersebut diapit oleh 2 sisi yang sebanding. Kita masuk ke perbandingan sisi-sisi 2 segitiga yang sebangun. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian pada 2 segitiga yang sebangun adalah sebanding. Nah, jadi sisi-sisi yang bersesuaiannya pada 2 buah segitiga itu sebanding nilainya. Oleh karena itu, jika diketahui faktor skala perbandingannya, maka kita dapat mencari panjang sisi-sisi segitiga yang belum diketahui. Nah, contoh, perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE dengan panjang DE sebanding dengan panjang BC. Kemudian hitunglah yang A panjang AE dan yang B panjang AC, yang C panjang BC. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui dari gambar tadi, panjang AD sama dengan 5 cm, panjang DB sama dengan 4 cm, panjang DE sama dengan 6 cm, dan panjang EC sama dengan 5 cm. Nah, yang ditanyakan panjang AE, panjang AC, dan panjang BC. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, kita tentukan atau kita bandingkan AD dibandingkan dengan DB atau AD per DB karena satu garis. AD per DB sama dengan AE per EC. AE per EC. Nah, lalu AD tadi adalah 5, DB 4. Jadi 5/4 sama dengan, karena yang kita cari AE, jadi tetap AE per EC adalah 5, jadi AE per 5. Nah, untuk mencari AE, lalu tinggal kita kalikan silang. Jadi AE dikali dengan 4 sama dengan 5 dikali dengan 5, lalu AE sama dengan 25/4. Jadi panjang AE sama dengan 6,25 cm. Nah, itu untuk soal yang A. Kemudian untuk soal yang B, kita mencari panjang AC. Panjang AC itu sama dengan panjang AE ditambah dengan EC. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa panjang AE itu adalah 6,25 cm. Kemudian panjang EC sama dengan 5 cm. Nah, tinggal kita jumlahkan, yaitu 6,25 ditambah dengan 5 sama dengan 11,25 cm. Nah, jadi panjang AC sama dengan 11,25 cm. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke yang C. Nah, untuk yang C, kita perbandingkan atau kita sama dengan soal yang A tadi. AD per AB, AD per AB sama dengan DE per BC. Nah, karena yang kita cari adalah BC, maka BC-nya tetap. Nah, AB itu sama dengan AD ditambah dengan DB. Nah, AD ditambah dengan DB itu sama dengan AB. Nah, jadi di situ rumusnya AD sama dengan AD ditambah DB sama dengan DE per BD. Nah, jadi 5/5 ditambah 4 sama dengan 6 per BC. Nah, untuk mencari BC, kita kalikan silang. BC dikali dengan 5,
dan 6 dikali dengan 5 ditambah 4, 9. Nah, jadi 6 dikali 9. Kemudian hasil BC adalah 54 per 5, itu sama dengan 10,8 cm. Jadi panjang BC sama dengan 10,8 cm. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kita masuk ke penerapan sederhana dari kesebangunan segitiga. Kita lihat contoh. Diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm berdiri di lapangan pada pagi hari yang cerah dan panjang bayangannya adalah 2,5 meter. Nah, saat itu di sebelahnya terdapat tiang bendera dengan panjang bayangan 6 meter. Maka tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita tentukan dulu apa-apa saja yang diketahui dan yang ingin ditanyakan. Nah, yang diketahuinya ialah tinggi badan siswa sama dengan 150 cm. Kemudian panjang bayangan siswa 2,5 meter atau 250 cm. Kemudian panjang bayangan tiang bendera itu 6 meter atau sama dengan 600 cm. Nah, kita misalkan tinggi tiang bendera adalah T. Nah, jadi yang ditanyakan adalah T. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita misalkan bahwa tinggi siswa dan tinggi bayangannya tersebut kita gambarkan ke dalam sebuah segitiga. Begitupun juga dengan tinggi tiang bendera dan tinggi bayangan tiang bendera tersebut. Nah, jadi di sini hanya permisalan AB per DE sama dengan CE per CB. Itu sesuai dengan gambar segitiga yang kita gambarkan nanti. Nah, jadi kalau yang ingin di sini T per 150. Nah, T tadi adalah tinggi tiang bendera per tinggi siswa. Jadi T per 150 sama dengan 600 per 250. Nah, 600 tadi adalah tinggi bayangan tiang bendera dan 250 adalah tinggi bayangan siswa. Nah, jadi untuk mencari nilai T, kita kalikan dengan T dikali dengan 250 atau tinggi tiang bendera, kita kalikan dengan tinggi bayangan siswa. Sama dengan tinggi siswa kita kalikan dengan tinggi bayangan tiang bendera. Nah, jadi untuk mencari T sama dengan 150 kali 600 dibagi dengan 250, sehingga nilai T sama dengan 360. Nah, jadi tinggi tiang bendera tersebut adalah 360 cm atau 3,6 meter. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sekarang coba kalian kerjakan latihan berikut ini. Nah, latihan yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada X dan ada Y. Nah, jika nilai X sama dengan 4,5 dan nilai Y sama dengan 12, maka buktikan bahwa dua segitiga tersebut sebangun. Nah, tadi sudah ada contoh-contoh yang sudah kakak jelaskan tadi. Kemudian, soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Nah, jika diketahui panjang AD sama dengan 10 cm, EC sama dengan 8 cm, BE sama dengan 10 cm, dan DE sama dengan 12 cm, tentukan panjang BD dan panjang AC. Nah, ini soal yang kedua. Dan soal yang ketiga, pada sore hari, sebuah rumah dan pohon yang bersebelahan memiliki panjang bayangan berturut-turut 10 meter dan 4 meter. Jika ternyata tinggi pohon sebenarnya adalah 10 meter, tentukan tinggi rumah tersebut. Nah, sekarang apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah syarat dari dua segitiga yang sebangun merupakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai dan besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Nah, kemudian sifat dua segitiga yang sebangun adalah sisi, sudut-sudut, dan sisi. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian pada dua segitiga yang sebangun adalah sebanding. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini. Dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya kakak mohon maaf, semoga bermanfaat dan dapat dipahami.
Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan selalu belajar di rumah. Sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.